Nah nih teh nih semua orang memang punya cerita gitu ya. Iya. Ada cerita sedih, ada cerita yang gembira Iya. gitu. Nah kira-kira ini mau hadir ini gembira atau sedih? Kalau gembira saya siap-siap ketawa nih dari sekarang nih. Dan kalau sedih kan saya siap-siap nangis Kan gitu. mau cerita sedih, cerita bahagia, yang penting menjadi inspirasi bagi kita Amin. semua. Gitu. Yang kalau sekarang Ya. mau dihadirkan tentunya ini kita berbicara tentang anak. Bahwa anak itu kan zaman sekarang banyak sekali nih cerita. Kalau Uwi bilang tuh Uwi pernah melakukan penelitian ya, unwanted pregnant. Iya. Kehamilan yang tidak diinginkan dikehendaki, ya. atau tidak dikehendaki, lalu kemudian kalaupun kemudian udah keburu brojol, akhirnya disimpanlah di mana, dibuanglah di mana, atau dititipkan di siapa atau kemana gitu. Nah, Itu konsekuensinya banyak sekali karena satu, kadang-kadang konsekuensi sosial mereka merasa malu, teraliniasi dan segala macam karena belum waktunya hamil, dia hamil. Dan biasanya kan itu karena accident, MBA, married by accident. Kedua, konsekuensi pendidikan biasanya karena di undang-undang pendidikan kita memang tidak boleh anak orang di usia sekolah itu hamil itu nggak boleh. Ya nggak boleh menikah sih, hamil nggak ada di situ. ya. Tapi mana ada orang hamil tanpa menikah kan begitu. Tapi kan lebih banyak Iya. kejadian yang MBA tadi Iya. ya, Wi ya. Konsekuensi psikologis bahkan konsekuensi ekonomis karena mereka harus keluar sekolah Ya, maka belum nanti ke bekerja ya. lapangan kerja juga. Ya, masalah. apalagi Dan- kalau kemudian dia dalam mengasuh anaknya itu kurang baik juga. Iya, Kadang kan kualitas seperti itu. reproduksinya nggak Saya pernah bagus. lihat tuh di kampung saya tuh dia, aduh kasihan. Sampai kalau minda anaknya tuh ya diseret-seret gitu. Iya. Ini beneran nih. Ya anak kucing kan diseret-seret. Itu Lan, gimana sih? Itu Akbar? hamilnya nggak dikendaki juga karena nggak ketahuan. Kalau kehamilan tidak Apa? dikehendaki lalu kemudian anaknya dititipkan atau diberikan kepada orang lain atau ke panti asuhan atau dibuang atau di mana, kita mungkin masih ya namanya juga nggak diinginkan ya. Iya. Ini kalau misalnya ada cerita lagi, Wi, ada cerita melahirkannya biasa, maksudnya dari keluarga yang menikah lalu kemudian melahirkan, tapi justru punya cerita lain, dititipkan ke saudaranya. Kenapa alasannya? Kita langsung saja dengarkan cerita hatinya Mbak Devia Shirley. Assalamualaikum. Mbak Devi, ini mungkin langsung saja kita dengerin ceritanya dari Mbak Devi. Apa sih yang membuat dulu Mbak Devi akhirnya terpisah dari ayah dan ibu dan bahkan saudara kembarnya ya untuk Iya. kemudian dititipkan di saudara ibu ya? Di saudara ibu, ya. Jadi awalnya sih saya terlahir dari status yatim karena memang pada saat ibu melahirkan saya masih di dalam kandungan, ibu udah maksudnya ayah udah nggak ada gitu. Jadi pada saat itu ya mungkin zaman dulu kan nggak ada USG, nggak ada apa ya, jadi nggak tahu, dan dilala saya dilahirkan tuh kembar gitu. Kembar. Nah, kemudian dalam usia yang masih ya mungkin masih bayi merah lah gitu, karena mungkin ibu kan berpikirnya kembar kemudian ayah nggak ada gitu single kan ya. parent, berat. Terus ada kebetulan saudara dari ibu saya yang memang nggak punya anak gitu. gitu keluarga, jadi diserah terimakan artinya dikasihlah ke tante ya, statusnya Tapi jadi dengan tante. dengan jalur Resmi, maksudnya hukum ada status hukumnya? Enggak sih, zaman dulu nggak ada ya, jadi hanya katanya ya dikasih gitu aja. Bahkan saya sendiri kan nggak tahu, saya taunya udah di usia 23 tahun. Jadi udah, 20 tahun Mbak Devi 23. tidak tahu bahwa 23 tahun Mbak Devi tahun. tidak tahu bahwa Mbak Devi ada nggak tahu. anak adopsi. Nggak tahu. Sampai memang, tapi ceritanya jadi udah sempet ketemu sama ibu kandung, cuman nggak tahu kalau itu ibu gitu. Karena Termasuk sama diceritain. kembaran. Subhanallahnya memang kembarannya kan tidak identik. Jadi nggak ada identik. mirip-miripnya. Oh, nggak mirip-mirip. Jadi pada saat ketemu masih SMP juga dulu, ya nggak tahu aja kalau itu kembar. Tapi dia tahu saya kembaran dia. Oh dia tahu Gitu. tapi Mbak nggak Saya tahu. nggak tahu. Ini kayak manusia dengan jin loh. Enggak, jin itu tahu manusia, manusia nggak tahu jin. Iya, Gitu, Saya makanya nggak gitu. tahu. Gitu. Terus kemudian setelah sekarang kan pasti udah tahu, udah diceritakan ya setelah Sekarang usia udah, iya. usia 23 tahun 23. kemudian diceritakan lah apa yang sebenarnya terjadi. Terus Iya. waktu merit, sudah merit sekarang? Udah. Sudah. Udah, Waktu udah. merit gimana dong perwaliannya? Jadi kan dikasih taunya waktu itu masih kuliah semester 5 ya, belum merit gitu, belum merit. Kemudian
pada saat itu ada sih sikap, maksudnya mungkin bukan ego ya, tapi mungkin saking sayangnya dari orang tua angkat ya, mungkin nggak pengen kan orang lain tahu bahwa saya bukan anaknya gitu kan. Tetapi memang pada saat itu juga ya kita bertanya kepada ustadz, kepada ini kan tetap nggak boleh. Jadi bintinya kan harus tetap binti yang kandung gitu. Jadi pada saat akad nikah sih sempat diskusi, sempat kemudian mencari wali hakim gitu. Akhirnya memang pakai wali hakim gitu. Oke. Nah, ketika pertama kali ibu angkatnya Mbak Devi bercerita bahwa Mbak Devi adalah bukan anak saya, anak kamu, ibu kandung kamu adalah ini, bapaknya ini, dan kamu punya saudara kembar. Bagaimana proses sampai akhirnya itu diterima oleh Mbak Devi? Jadi saya waktu itu lahir di Surabaya. Kemudian usia 5 tahun saya dibawa ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Iya, di Balikpapan. Balikpapan. Jadi saya besar di Balikpapan, kemudian Tapi lahirnya Surabaya kan? Lahirnya Surabaya. Bukan di Balikpapan kan? Bukan. Karena ada Di orang yang Surabaya. lahir di Balikpapan, jadi orang Malang, matinya di Palu. Saya sekarang. Iya, ada yang gitu. Itu sial bener Pak ya. Udah dibalik di Palu. Iya. Terus kemudian tinggal di Balikpapan, sekolah besar Iya, sampai besar di kuliah. sana. Saya Nah, besar nanti kalau di udah besar itu. ceritanya udah lain. Nanti kita lanjut aja kalau udah besar. Oke, Ini nanti masih kecil tuh. oke ya. Setelah besar di Balikpapan seperti apa kelanjutannya selain satu ini kita akan lanjutkan tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.